Shalom Papa Mama, berikut adalah beberapa hal yang dapat membantu Papa Mama di rumah untuk membimbing anak-anak dalam beribadah secara online. Anak perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun, termasuk di rumah. Ajak anak untuk bersiap selayaknya hendak pergi ke gereja. Persiapkan TV, jika tidak ada bisa lewat gadget untuk memutar ibadah sekolah minggu online, agar anak bisa lebih konsentrasi untuk beribadah. Ajaklah anak berdoa sebelum beribadah online. Ajak anak mengikuti sekolah minggu dengan baik, yaitu dengan cara melakukan semua yang dilakukan oleh kakak pembina. Ingat, anak melihat teladan kita, jadi papa mama harus juga mengikuti ibadah sekolah minggu online dengan antusias sampai selesai. Bantu anak mengulangi ayat hafalan yang diberikan guru sekolah minggu dengan gerakan. Tanyakan, pesan apa yang anak dapatkan dari materi sekolah minggu online hari ini? Papa mama bisa memberitahukan dahulu apa yang papa mama dapatkan. Jangan lupa menolong anak untuk mengerjakan prakarya. Hasil prakarya bisa difoto dan dikirimkan ke WA Kakak Ruth sebelum hari Jumat supaya bisa ditampilkan di YouTube. Terima kasih untuk bimbingannya. Sama-sama kita sehati melalui situasi ini. Buang rasa khawatir bersama Tuhan Yesus. Sebab Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik. Nah, senang sekali pagi hari ini kita dapat bertemu kembali walaupun adik-adik di rumah masing-masing. Oke, sekarang kita akan bermain games. Jadi, gamesnya di sini kita membutuhkan 2 kardus. Nah, nama gamesnya menentukan garis akhir. Adik-adik boleh memakai atau menggunakan kardus atau kertas yang ada di rumah ya, dan kita harus saling bergandengan karena di sini membutuhkan kerjasama dan kekompakan. Langsung saja kita main gamesnya. Oke, jadi gamesnya ditaruh di lantai. Nah, Kakak Dey dan Gabriel harus berjalan di atas kardusnya, di dalam kardusnya. Nah, Kakak Dey dan Gabriel harus sampai ke garis finish dengan berjalan di atas kardusnya. Oke, kita mulai saja. 1, 2, 3. Ayo jalan. Jangan sampai jatuh, harus bergandengan. Bergandengan, jangan sampai jatuh. Oke, hampir selesai. Yeay, gamesnya sangat luar biasa. Kakak Dey dan Gabriel sudah sampai di garis finishnya. Ada yang tahu arti game ini? Oke, arti game ini dalam kehidupan sehari-hari kita harus belajar untuk sabar, untuk tolong menolong, mengasihi dan mengampuni. Dengan hal seperti ini kita sama-sama belajar untuk memiliki kasih yang sejati. Oke deh, saatnya kita memulai ibadah sekolah minggu. Oke, karena kita tadi sudah seru-seruan bareng, sudah games bareng, sekarang kita akan memulai ibadah sekolah minggu. Tapi sebelum itu kita lipat tangan, tutup mata, berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini Engkau telah memberkati kami, sehingga pada pagi hari ini kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu. Kiranya Kau yang memberikan kami sukacita dan damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke, sekarang kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Semua bangkit berdiri, kita bersama-sama sukacita. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Kita ulang dari awal. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku.
Oke, pasti semua adik-adik masih semangat karena kita akan memuji Tuhan sekali lagi bersama-sama. Semua harus semangat ya. Karena tadi kita sudah memuji Tuhan bersama-sama, sekarang adik-adik duduk tenang, lipat tangan, dan kita akan memuji Tuhan dengan hati yang tulus, dengan hati yang sungguh-sungguh. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama ya. Namun karena
karena pagi hari ini kami sudah memuji dan menyembah nama-Mu. Berkati setiap kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Berkati agar kami dapat mengerti dan kami dapat menjadi murid yang teladan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik. Halo, apa kabar? Kak Dea percaya semua dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya Kak Dea mau tanya, siapa yang dalam minggu ini merasakan kebaikan Tuhan? Adakah yang dapat hadiah dari mama papa atau dari orang lain, atau mendapat nilai yang bagus, atau yang sakit disembuhkan dari sakitnya? Kak Dea percaya semua mengalami kebaikan Tuhan minggu ini. Amin. Nah, adik-adik masih ingat cerita minggu lalu? Kita tidak boleh sombong karena Tuhan Yesus sudah mengampuni kita. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus mengampuni kita karena Allah mengasihi kita. Karena kasih Allah bagi kita sehingga kita diselamatkan dari dosa. Dari dosa sombong, dari dosa iri hati dan dendam, dari dosa najis bibir, berkata kasar, suka bentak-bentak orang tua, suka omong yang jorok. Tuhan menyelamatkan kita dari dosa. Roma 6 ayat 23 berkata, upah dosa adalah maut. Jadi orang yang berdosa upahnya adalah maut. Allah Maha Kasih ingin kita manusia yang berdosa ini dipulihkan dan kembali ke rancangan Allah yang semula. Karena kasih Tuhan Yesus kita diselamatkan. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal, bagaimana itu Kak Dea? Hidup yang kekal, kita dijanjikan hidup yang kekal Kak Dea. Hidup yang kekal itu pada saat kita mati, kita dibangkitkan kembali dan kita akan tinggal di surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Nah, siapa yang mau memiliki hidup yang kekal? Kak Dea percaya semua adik-adik mau hidup kekal bersama Tuhan Yesus. Nah, suatu kali adik-adik, Kak Dea mau cerita. Ada seorang bernama Nikodemus. Nikodemus ini adalah seorang pemimpin agama Yahudi, bukan orang biasa. Nikodemus juga duduk dalam badan pemerintah bangsa Romawi yang waktu itu disebut dengan Sanhedrin atau Mahkamah Agama. Apa namanya adik-adik? Sanhedrin, atau disebut juga dengan Mahkamah Agama. Tentu saja sebagai pemimpin agama, Nikodemus sangat paham tentang hukum-hukum Taurat dan hukum-hukum pemerintahan. Nah, kalau di Indonesia hukum-hukum pemerintahan bagaimana Kak Dea? Undang-Undang Dasar 1945 itu hukum pemerintahan Indonesia. Tetapi di dalam Yohanes 3 ayat 2, Alkitab mencatat bahwa Nikodemus datang pada waktu malam kepada Tuhan Yesus. Dia berkata demikian, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Nikodemus adik-adik datang ke Tuhan Yesus. Dia memanggil Yesus Rabi. Adik-adik tahu Rabi itu apa? Rabi itu artinya guru. Mereka berbicara tentang kelahiran baru. Nikodemus dan Tuhan Yesus berbicara tentang kelahiran baru. Penjelasan Tuhan Yesus tentang kelahiran baru membuat Nikodemus heran. Karena Tuhan Yesus berkata, kalau seorang tidak dilahirkan kembali, orang itu tidak dapat melihat kerajaan Allah.
Hal ini membuat Nikodemus tidak mengerti. Karena pada saat itu Nikodemus belum percaya bahwa Yesus anak Allah turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Nikodemus pada saat itu tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Nikodemus tidak percaya bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia dengan tujuan menyelamatkan manusia. Padahal Nikodemus adalah orang yang pintar, adik-adik. Tadi dikatakan bahwa dia bukan orang yang biasa. Dia adalah pemimpin agama Yahudi. Dia duduk di dalam badan pemerintahan bangsa Romawi. Dia orang yang pintar. Dia lulusan SD, SMP, SMA, lulusan kuliah. Dia orang yang cerdas, tapi dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana bisa? Ini tidak dimengerti oleh Nikodemus. Padahal apabila dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat dunia, hal ini menjadi mudah dimengerti. Nah, adik-adik, kasih alasan bahwa Tuhan memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus turun ke dalam dunia yang penuh dengan dosa, menanggung siksa, mati di atas kayu salib agar bisa menembus manusia yang berdosa. Sehingga semua orang yang percaya diselamatkan. Pada saat itu Tuhan Yesus tidak bicara tentang kelahiran baru secara jasmani, tetapi secara rohani, yaitu pengenalan akan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, dari cerita Nikodemus kita bersyukur kita belajar bahwa bukan pengetahuan tentang Alkitab yang menyelamatkan kita, tetapi saat kita mengaku dan percaya bahwa Yesus adalah Juru Selamat dan Tuhan kita, dan kita melakukan perintah Tuhan, itulah yang disebut kelahiran baru. Kelahiran baru secara rohani. Jadi, siapa saja yang dapat menerima hidup kekal? Ya, orang-orang yang percaya semua bisa menerima keselamatan hidup kekal. Nah, adik-adik, di Alkitab juga ada kisah. Di Kisah Rasul 16 ayat 30 sampai 34. Kisah penjaga penjara Filipi. Adik-adik masih ingat cerita Paulus dan Silas keluar dari penjara setelah dia menyembah Tuhan? Kepala penjara mau bunuh diri. Namun ternyata Paulus dan Silas masih ada di dalam penjara. Kita baca sama-sama di Kisah Rasul 16 ayat 30 sampai 34 ya. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Ia ini yang dimaksud kepala penjara. Jawab mereka, Paulus dan Silas, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Ada sukacita saat kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah kita. Ada keselamatan di dalam Tuhan Yesus, adik-adik. Karya keselamatan berlaku untuk semua orang yang percaya, agar semua orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus sudah turun dari surga menjadi manusia, disiksa dan mati disalibkan. Seharusnya Kak Dea, adik-adik semua yang berdosa yang mengalami semua itu, tapi Tuhan Yesus mengasihi kita. Karena kasih Tuhan Yesus kita diselamatkan. Tetapi Yesus adalah Tuhan. Pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit dan naik ke surga dan akan datang untuk menyelamatkan kita orang-orang yang percaya. Nah, adik-adik, suatu hari ada anak sekolah minggu bernama Prita. 3 hari yang lalu Papa Prita baru meninggal. Hari Minggunya dia datang ke sekolah minggu dengan wajah yang murung, dengan wajah yang sedih.
Kakak sekolah minggu yang bernama Kak Gina datang mendekati Prita. "Prita, kamu masih sedih ya?" kata Kak Gina. "Iya Kak, Prita sedih. Prita rindu sama Papa." "Jangan sedih Prita." "Tidak Kak, Papa meninggal karena Prita. Karena Prita tidak dengar-dengaran. Karena Prita melawan Papa. Makanya Papa meninggal karena serangan jantung." Nah, adik-adik tahu Papa Prita meninggal karena serangan jantung. Penyakit yang bisa mematikan kalau kita kena serangan jantung. Prita menjadi sangat sedih. Dia merasa bahwa karena kesalahannya, karena dosa Prita, papanya meninggal. Kak Gina menghibur Prita. Kak Gina berkata kepada Prita, "Prita, semua peristiwa kematian tidak bisa diketahui oleh manusia. Entah kita lagi berbuat apa, kalau Tuhan mau memanggil kita, kalau Tuhan mau memanggil Papa Prita, kita tidak bisa tahu. Semua atas izin Tuhan." Peristiwa itu terjadi. Kalau Prita mau lebih lega, Prita bisa berdoa kepada Tuhan Yesus, kata Kak Gina, agar Prita mendapatkan damai sejahtera dan terbebas dari rasa bersalah, termasuk Prita meminta ampun atas dosa-dosa Prita dan kesalahan-kesalahan Prita yang Prita sudah lakukan. Jika Prita mengakui dosa dan meminta ampun serta berjanji tidak melakukan lagi, Tuhan Yesus pasti mengampuni Prita dan menghapus dosa Prita. Kata Kak Gina menghibur Prita. "Iya Kakak," bilang iya. Nah, kemudian Prita berdoa, "Tuhan Yesus, ampuni Prita Tuhan. Prita sudah salah. Prita sudah melawan orang tua. Prita percaya saat ini Papa sudah bersama-sama dengan Engkau. Ampuni Prita akan kesalahan Prita. Biar Prita mendapatkan pengampunan dari Engkau. Prita percaya saat ini Engkau sudah mengampuni Prita. Amin." Setelah itu Prita diberi sukacita, dihibur oleh Kak Gina. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus semua dosa manusia. Apapun yang adik-adik alami, apapun yang adik-adik pikirkan, adik-adik ucapkan, apabila adik-adik minta ampun kepada Tuhan, Tuhan pasti mengampuni kita. Kita adalah manusia yang sering sekali berbuat dosa. Kita punya kodrat dosa. Tapi kita punya kesempatan untuk bisa memperoleh hidup kekal lewat kematian Tuhan Yesus di kayu salib yang menjadi penebus kita. Semua bisa terjadi karena begitu besarnya kasih Allah Bapa kepada kita, ciptaannya yang berharga dan istimewa, yang sempurna, sehingga Ia mengutus putranya Yesus Kristus untuk menjadi juru selamat agar kita dapat kembali bersatu dengan Bapa. Tanpa kasih Allah dan Tuhan Yesus tidak ada pengampunan. Tanpa kasih Tuhan Yesus kepada kita, kita tidak akan bisa mengasihi diri sendiri. Kita tidak bisa mengasihi orang lain. Bahkan kita tidak bisa mengasihi Tuhan. Tuhan Yesuslah yang membuat segalanya menjadi mungkin. Kesempatan kita untuk diperdamaikan kembali dengan Allah Bapa dan memasuki kerajaan yang kekal menjadi sebuah hadiah yang besar. Hadiah yang tak ternilai yang diberikan kepada kita manusia. Nah, adik-adik, Kadea ingat lagunya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karena kasih Tuhan Yesus kita diselamatkan. Terima kasih adik-adik, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Engkau sungguh baik bagi kami. Karena kasih Tuhan kami diselamatkan. Ajar kami untuk percaya lebih sungguh kepadamu Tuhan. Ajar kami untuk mengalami kelahiran baru, untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Kami percaya hidup kami diberi kemenangan di dalam Engkau. Kami bisa melihat hidup kekal bersama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ayat hafalan kita minggu ini terambil dari Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita ulang lagi sama-sama adik-adik. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, untuk batita dan kanak-kanak, Yohanes 3 ayat 16b. Orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Kita ulang sama-sama. Yohanes 3 ayat 16b. Orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Oke adik-adik, terima kasih. Dadah. Ayat 8b. Maka sahutku, inilah aku, utuslah aku. Yesaya 6 ayat 8b. Maka sahutku, inilah aku, utuslah aku. Ayat 8b. Maka sahutku, inilah aku, utuslah aku. Yesaya 6 ayat 8b. Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. 6 ayat 8b. Maka sahutku, inilah aku, utuslah aku. Yesaya 6 ayat 8b. Maka sahutku, inilah aku, utuslah aku. Yesaya 6 ayat 8b. Maka hasutku, ini aku, utuslah aku. Amin. Yesaya 6 ayat 8b. Maka sahutku, inilah aku, utuslah aku. Amin. Yesaya 6 ayat 8b. Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Yesaya 6 ayat 8b. Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Yesaya 6 ayat 8b. Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Amin. Saya 6 ayat 8b. Maka sahutku, ini aku, utuslah
Utuslah aku. It's always like springtime with you, making all things new. Your light is breaking. Halo adik-adik. Nah, seperti biasa kita akan melakukan prakarya. Untuk minggu ini prakaryanya namanya tangan kasih. Nah, alat-alat yang perlu kita siapkan adalah yang pertama itu kertas. Kertas biasa, kertas warna putih begini. Lalu yang kedua adalah kertas karton. Masih bisa pakai sisa kertas karton yang kemarin kalau masih ada sisanya. Lalu berikutnya ada Spidol. ya, lalu ada juga gunting, lem, dan juga pensil. Bisa diganti dengan pulpen atau apa saja yang ada di rumah. Oke, nah itu dia alat-alatnya. Sekarang kita akan langsung mulai membuat prakaryanya. Pertama-tama kita ambil karton, kemudian kita lipat dua. Adik-adik masih ingat saat kita membuat tangan doa? Sama seperti itu kita membuat pola. Pola seperti bentuk tangan kita. Jadi kita boleh mulai gambar. Make me come alive. This is what you do. This is what you do. Setelah polanya jadi, kita gunting sesuai dengan bentuk pola. This is what you do. You make me come alive. This is what you do. This is what you do. Begini dia setelah jadi. Nah, jangan dipotong terputus adik-adik ya. Dipotongnya harus tetap tersambung tangannya. Oke, langkah selanjutnya kita membuat pola yang sama dengan kertas putih yang tadi sudah disiapkan. Kertas putihnya kita lipat dua adik-adik. Boleh gunakan pola yang sudah digunting tadi sebagai contoh pola yang akan kita buat untuk kertas putihnya. Setelah polanya jadi, kita akan menggunting polanya sesuai bentuk yang sudah ada, tapi ukurannya kali ini tidak sama dengan yang kita gambar. Ukurannya harus lebih kecil dari yang kita gambar. Seperti ini. Ambil beberapa milimeter di bawah dari gambar. Ukurannya harus lebih kecil dari pola yang pertama. Sudah jadi. Langkah selanjutnya, kita akan membuat bentuk hati di tengah-tengah kertas putih ini. Adik-adik boleh buat polanya pola setengah gambar hati seperti ini. Tapi nanti cara mengguntingnya, kita gunting hanya di bagian pinggirnya saja. Bagian pinggir seperti ini. Stop. Dari bawah seperti ini. Maka hasilnya akan seperti ini. Nah, ini adik-adik. Jadi gambar hatinya tetap tertempel pada kertasnya ya. Setelah itu ambil potongan karton pertama, kita satukan dengan potongan karton yang ada gambar hatinya. Kita tempel dengan lem. Lemnya ditaruh ke sekeliling gambar hati, tapi jangan sampai ditaruh ke gambar hatinya ya. Gambar hati tidak boleh kena lem. Yang rapi adik-adik ya. Bringing joy, bringing Biarkan kering. the hope is rising up. Setelah kering, kita lipat seperti ini. This is what you do. This is what you do. You make Saat dibuka, cicing. Setelah itu, adik-adik bisa mewarnai gambar hatinya dan kertasnya dengan spidol yang sudah disiapkan. Bisa menggunakan beberapa warna. this is what you do.
Setelah itu, adik-adik boleh menulis ayat hafalan di bawah sini. Bisa juga menambahkan hiasan di pinggir-pinggir gambar hati sebelah sini. Seperti ini adik-adik. Nanti adik-adik boleh menaruh nama adik-adik di depan sini. Nah, ini dia hasilnya adik-adik. Nah, bagus kan? Nah, sama seperti tangan Tuhan Yesus yang selalu terbuka dan penuh kasih dan selalu mengasihi kita. Jangan lupa dikerjakan ya adik-adik prakaryanya dan dikumpul atau dikirimkan fotonya ke Kakak Ruth paling lambat hari Jumat supaya bisa dimasukkan ke YouTube kita minggu depan. Oke adik-adik. See you.